Seorang pemuda, terutama anak-anak, bahkan juga yang tua, perlu juga memahami dan mengetahui sejarah terkait tentang peristiwa yang terjadi kepada para rasul, para nabi yang 25. Ini penting. Kenapa? Itu juga dari bagian ketauhidan. Kalau kita tidak pernah membaca dan mengetahui hal ini, maka mungkin kita susah untuk menjadi orang yang beriman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jumpa kembali dengan saya di kesempatan kali ini. Alhamdulillah masih kita bisa beraktivitas, juga masih Allah berikan kesempatan untuk berbagi informasi, baik dari seputar kajian tentang keislaman, kajian seputar tentang keilmuan dan informasi lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi kemanfaatan bersama. Dan saya sangat berterima kasih kepada sahabat yang telah membantu mengembangkan channel saya dengan cara subscribe, kemudian like, komen, dan bagikan. Mudah-mudahan itu juga menjadi amal jariah kalian. Dan bagi yang belum, ayo mudahkan jarinya untuk terus dukung dan bantu channel saya. Baik, di kesempatan kali ini saya ada di salah satu tempat ibadah ataupun Baitullah, di mana menurut riwayat itu rumah Allah itu di muka bumi itu ada 4 yang paling afdal itu. Urutan pertama yang paling afdal rumah Allah itu adalah Masjidil Haram. Jadi masjid itu tempat orang beribadah, tempat sujud. Kalau mushola juga itu disebut dengan tempat ibadah, dia untuk tempat sholat. Maka asal katanya itu masjid itu aslinya tempat sujud, tempat beribadah. Jadi yang paling afdal pertama rumah Allah itu di muka bumi ini adalah Baitullah, yaitu Masjidil Haram, tepatnya ada di Makkatul Mukarramah. Kemudian yang kedua yang paling afdal itu urutannya itu adalah Masjid An-Nabawi. Posisinya tempatnya ada di Madinah Al-Munawwarah. Dan yang ketiga itu adalah menurut riwayat yaitu adalah Masjidil Aqsa, yang hari ini harus sama-sama kita bela, sama-sama kita dukung dan rangkul kembali, karena itu adalah punya umat Islam, di mana hari ini mulai hilang dari peta dunia. Dan sejarah membuktikan bahwa asal usul tanah Palestina itu adalah memang milik nenek moyang kita, yaitu dari nabi-nabi kita terdahulu, yang itu harus kita pertahankan. Dan alhamdulillah kemarin salah satu informasi, salah satu presiden, yaitu Presiden Turki Tayyip Erdogan, telah berhasil merubah museum menjadi masjid, dan target mudah-mudahan berikutnya yaitu adalah Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan oleh Tayyip Erdogan, Presiden Turki. Kita doakan mudah-mudahan juga berhasil. Kemudian yang keempat yaitu masjid selain yang disebut tadi, Mekah, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Maka masjid yang keempat itu adalah masjid di seluruh dunia. Nah, kemudian ini penting juga, saya hari ini ada di surau, pengen mengetahui bagaimana desain dan fasilitas yang dilengkapi. Tentunya di dalam surau itu ataupun di dalam masjid harus ada fasilitas yang mendukung terhadap berlangsungnya ibadah, berlangsungnya pendidikan. Karena dulu masjid itu juga dijadikan sarana untuk beribadah, untuk musyawarah, untuk belajar, untuk melayani pendidikan. Intinya hari ini saya akan memberi tahu apa saja fasilitas yang ada di surau. Surau ini bukan masjid, tapi juga tempat beribadah yang itu memang digunakan oleh umat Islam juga. Baik, untuk lebih tahunya, ayo kita ikuti seperti apa fasilitas yang mendukung terhadap surau di sini. Pertama, di sini ada Al-Quran. Ada Al-Quran, maka sangat layak ini untuk orang yang ada di sini bisa membaca. Kemudian ada juga yang namanya papan tulis. Ada namanya papan tulis, ini bisa juga untuk belajar. Ada juga tempat untuk Al-Quran. Ini memudahkan kita untuk belajar dengan cara memegang.
Dan di sini juga dilengkapi dengan surah-surah ataupun tuntunan belajar sholat. Maka sangat praktis kalau kita belajar, ada amalan, ada mutiara amalan, di mana ada bacaan-bacaan wiridan-wiridan khusus untuk kita pelajari. Dan di sini juga ada kaligrafi, yaitu ayat kursi, di mana dalam riwayat keterangan bahwa ayat kursi itu adalah salah satu ayat yang paling afdal. Jadi yang paling agung itu ayat, kalau dari ayat dalam Al-Quran itu adalah ayatul kursi. Kalau dari segi surah, maka dalam Al-Quran itu yang paling afdal, yang paling agung itu disebut dengan hati Al-Quran itu adalah surah Yasin. Jadi dari surah yang paling agung itu adalah surah Yasin, dari segi ayat yang paling agung itu adalah ayatul kursi. Makanya itu juga dibaca ketika kita beribadah. Ada juga Allah, di mana ini adalah lafzul jalalah. Ada juga Nabi Muhammad ataupun lukisan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Nabi Muhammad SAW, dan juga banyak fasilitas lain. Dan kemudian di sini juga dilengkapi dengan fasilitas kisah-kisah yang sangat mendukung terhadap ketauhidan. Maka seorang pemuda, terutama anak-anak, bahkan juga yang tua, perlu juga memahami dan mengetahui sejarah terkait tentang peristiwa yang terjadi kepada para rasul, para nabi yang 25. Ini penting. Kenapa? Itu juga dari bagian ketauhidan. Kalau kita tidak pernah membaca dan mengetahui hal ini, maka mungkin kita susah untuk menjadi orang yang beriman. Sehingga penting juga ini dilengkapi di sini. Ini juga ada tasbih untuk kita berwirid. Terima kasih sahabatku, ini sebatas saya in talk show ataupun saya memberitahuan terkait fasilitas yang mendukung ada di surau Malaysia. Itulah fasilitas yang dipakai sarana untuk mendukung keberlangsungan pendidikan dalam surau ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.